Selamat datang di Bano Channel. Di Bano Channel ini, aku akan menyuguhkan beberapa kisah misteri. Dan mari kita masuk aja ke ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Pada kesempatan malam hari ini, aku akan bercerita mengenai hantu di kos-kosan kami. Ini adalah kisah nyata yang kami alami. Aku dan dua orang temanku, yaitu Rindi dan Sonia, yang saat itu sedang melaksanakan magang di sebuah perusahaan terkemuka di Pekanbaru. Kami adalah siswi kelas 2 sebuah SMK swasta. Untuk menghemat biaya transport, maka kami mencari kos-kosan yang dekat dengan tempat magang kami. Pada awalnya, kami menempati kamar kos tersebut. Kami tidak merasakan hal-hal aneh yang terjadi. Namun waktu itu, ibu kos pernah bilang, entah bercanda atau serius, aku pun tak tahu pasti. Beliau bilang bahwa kos-kosan ini memang ada penunggunya. Karena aku mengira ibu kos hanya menakut-nakuti kami, maka kami pun tak ambil pusing. Kos-kosan kami itu sendiri berada di lantai 3, yaitu lantai paling atas. Lantai pertama ibu kos gunakan sebagai rumah makan. Sedangkan lantai 2 digunakan sebagai rumah dari ibu kosku tersebut. Menurutku lantai 2 inilah ruangan yang paling ngeri, karena hanya sedikit bagian yang digunakan sebagai kamar. Sedangkan sebagian besar dibiarkan kosong. Anehnya, di situ tertumpuk barang-barang yang entah punya siapa. Waktu itu pernah kami tanyakan juga kepada ibu kos. Tapi beliau tidak mau memberitahu. Kamar kos lantai 3 sendiri terdiri dari 6 kamar dan hanya 3 kamar yang terisi. Suasana gelap membuat kami lumayan deg-degan untuk tinggal sendiri. Namun beberapa bulan berlalu, akulah yang paling sering tinggal sendiri di kos-kosan saat teman-temanku pulang ke rumah. Dan sejauh itu, aku tak merasakan ada hal aneh. Kakak kos kami yang kamarnya bersebelahan dengan kami pernah bercerita bahwa di kos-kosan itu sering terjadi penampakan. Pada awalnya, kami tak percaya. Namun setelah mereka pindah, suasana bertambah sepi dan mengerikan. Dari kamar samping yang kosong, kami sering mendengar sesuatu yang sedang menggaruk-garuk dinding pembatas yang hanya terbuat dari triplek. Suara garukan itu begitu keras, sehingga kami bisa menebak bahwa kuku makhluk itu panjang-panjang. Hal itu sering terjadi, tak peduli siang ataupun malam. Puncaknya kami pun sering ketakutan, apalagi di saat kami hanya bertiga di kos-kosan itu. Aku merasa jauh lebih ketakutan saat Sonia menceritakan pengalaman yang menakutkan. Kejadian itu terjadi saat Sonia akan mandi. Kamar mandi itu sendiri lumayan jauh dari kamar kami. Untuk sampai ke sana harus melewati beberapa kamar kosong. Sebelum kejadian ini, dia memang sering mandi malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 21 saat dia mengambil handuk dan berjalan ke kamar mandi. Di dekat kamar mandi itu
terdapat sebuah jendela kaca. Dia bercerita bahwa ia melihat sesosok genderuwo yang menatap tajam ke arahnya lewat jendela itu. Bisa kalian bayangkan seberapa besar dan tingginya makhluk itu, hingga kepalanya saja tampak di jendela lantai 3 kamar kami. Gara-gara takut, akhirnya Sonia tak jadi mandi. Ia hanya mencuci muka lalu balik ke kamar. Beruntung saat melihat makhluk itu, Sonia tidak menjerit. Aku takut kalau aku menjerit, kalian juga akan ketakutan, katanya. Wah, temanku satu ini memang berani juga, pikirku. Selain kejadian itu, hal-hal aneh yang sering kami alami adalah sering terdengarnya suara langkah kaki naik turun tangga. Padahal setelah kami cek, tak ada satu orang pun di sana. Dan sebuah peristiwa yang menurut aku paling menakutkan yang terjadi tadi malam adalah di saat tanggal 14 Mei. Saat itu kami bertiga sedang ngobrol lumayan seru. Di kosan itu hanya ada kami bertiga, karena ibu kos sedang pergi ke Medan. Di antara bunyi kipas angin yang lumayan berisik, kami ngobrol hingga pukul 22.30 malam. Aku sendiri tidak ingat bahwa malam itu adalah malam Jumat. Saat aku dan Rindi sudah mulai terlelap, tiba-tiba Sonia menutup telinganya dengan bantal dan berkata, "Hih, pasti kayak gini," teriaknya. Karena merasa terganggu, aku dan Rindi langsung membentak marah pada Sonia. "Napa sih, Son? Ngantuk nih?" ucap Rindi marah. "Iya nih, timpalku. Coba kalian dengerin, ada suara genderuwo lagi ngorok," ucapnya. Lantas membuat bulu kuduk kami meremang. Karena merasa kurang percaya, akhirnya aku matikan kipas. Angin yang berisik dan mulai mendengarkan. Dan benar saja, entah dari mana asalnya, terdengar suara mengerikan yang membuat kami langsung berpelukan takut. "Aduh, gimana ini?" keluhku takut. Akhirnya kipas tadi kembali aku nyalakan agar suara tadi tidak begitu terdengar. Suara mengerikan itu silih berganti menjadi suara tangis bayi dan wanita. Cukup lama kami dihantui rasa takut. Setelah yakin suara itu sudah tidak ada, yaitu sekitar jam 1 malam, maka kami langsung bersepakat untuk segera hengkang dari kos-kosan yang mengerikan itu. Malam itu juga kami langsung mengemasi barang masing-masing. Kami bertekad akan pergi sepulang dari magang. Kira-kira jam 1 lewat, kedua temanku sudah tertidur. Sedangkan aku tidak bisa tidur sama sekali. Kembali aku dihantui rasa takut. Saat tepat di depan kamar, kami mendengar gaduh datang tiba-tiba entah dari mana. Aku takut sekali dan rasanya kepingin bangunin teman-temanku. Tapi aku kasihan pada mereka yang baru saja tertidur. Jadilah aku ketakutan seorang diri sampai pukul 4 pagi. Akhirnya aku tertidur setelah mengalami peristiwa menakutkan itu. Pagi harinya saat tiba di kantor, kami pun bercerita pada bos kami. Dan beliau berkata, "Tadi malam kan malam Jumat Kliwon." Dek, aku baru ingat. Ternyata tadi malam memang malam Jumat Kliwon. Hari itu aku pulang lebih dulu karena temanku masih ada tugas. Aku segera bersiap
karena cowokku akan segera menjemput dan membawaku pergi dari tempat yang sangat angker itu. Itulah sekelumit kisah yang benar-benar kami alami di masa pertama kami jauh dari orang tua. Bagaimanapun, ini adalah sebuah pengalaman yang berharga untuk kami. Dan nantikan terus kisah-kisah misteri yang akan saya sajikan untuk selanjutnya. Terima kasih.